tolong handle dulu makan anak-anak. Itu saya sampaikan pada waktu itu. Nah, jadi ya 1 minggu nanti kalau saya ada duit saya bayar. Nah, seperti itu di awalnya. Nah, tapi ini saya sampaikan dengan kawan-kawan, kalau mudah untuk berjuang di jalan Allah ini kita kan tidak dapat pahala. Saya bilang dengan kawan-kawan, ya kita sama-sama berjuang. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Abdul Haq itu, kita membuat rumah tahfiz sendiri, kita biaya sendiri, kita ajak masyarakat kita rangkul masyarakat, kemudian secara bersama-sama bersinergi untuk bisa mewujudkan rumah tahfiz itu di awal. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita musyawarah. Kebetulan Pak Azikram yang punya tempat ini kosong dulu, pusat kegiatan belajar masyarakat untuk paket A, paket B, dan paket C dulunya. Dan juga pernah dipakai untuk taman pembacaan Al-Quran yang dipakai secara gratis. Nah, pada waktu itu tempat inilah yang awalnya dulu kita tuju. Nah, maka beliau bersedia. Nah, untuk itu beliau istrinya meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan di tempat ini almarhumah dilapangkan dalam kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Itu mari kita khususkan pada beliau. Summa khususon ila ruhi Sugiati binti Marzo Taruno Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dapat kabar dari kawan-kawan bahwa upaya kita adalah apa yang disampaikan oleh Abdul. Beliau berpesan membangun rumah tahfiz, membuat taman bacaan Al-Quran sama dengan ibu mengandung. Ketika dia melahirkan, bayinya dulu lahir baru air susunya datang. Itu yang disampaikan oleh Abdul Haq. Itulah menjadi motivasi kami pada waktu itu. Dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan dana, hanya personil yang sama sekali tidak mengerti tentang ilmu agama. Ada Pak Khairul yang di awal kita membuat spanduk itu patungan, dananya kecil sekali dan nol dari berangkatnya. Nah, alhamdulillah kami belum berani promosi pada waktu itu. Kita membuka selebaran spanduk, kemudian kita mulai menerima santri. Di awal kita memang berniat untuk santri putra, tapi yang datang ternyata yang putri. Dimulainya di awal 6 Januari itu tahun 2020 itu 9 santri yang latar belakang ekonomi terbatas, ada yatim, ada piatu, kemudian ada yang tidak mampu, dan di sini belajar secara gratis, tidak dipungut bayaran. Nah, jadi kita membuktikan apa yang disampaikan Abdul Haq itu benar, ke air susu itu akan datang. Nah, itu yang kami menjadi motivasi kami. Nah, setelah itu kami ada konsultasi dengan Bapak Ustadz yang paham dalam bidang ini, sama Ustadz Hambali sebagai koordinator waktu itu. Tolong kami carikan Ustadz yang hafiz 30 juz. Nah, jadi kita ketemu 3 hafiz, yaitu Ustadz Hambali Nasution, Al-Hafiz, kemudian beliau juara 1 nasional bidang tafsir bahasa Indonesia. Alhamdulillah, satu kebanggaan dan motivasi kita semua. Nah, kemudian ada Ustadz Alif Suhada sebagai asisten Ustadz, kemudian ada Pak Aulia Seregar yang rutin mengajar. Jadi di sini pada waktu itu kita sudah runding dengan Ustadz bahwa kita mau mendirikan rumah tahfiz, tapi sama-sama kita berjuang. Jadi kita pikirkan dulu biaya, tapi untuk biaya hidup jauh dari angka UMK, jauh dari kata normal. Tapi insya Allah kita akan berjuang sama-sama. Nah, kita belum berani promosi pada waktu itu karena kita belum nampak hasil. Nah, jadi pada waktu itu jalani semuanya. Nah, ternyata di qadarullah setelah berjalan beberapa bulan, tanpa kami beritahu ke banyak orang, kepada khalayak, banyak pihak yang datang. Benar-benar air susu itu datang. Nah, walaupun memang 2 bulan 3 bulan pertama itu kita masih disubsidi, karena Ustaz Abdul Haq sampaikan pada waktu apabila ada kendala saya akan subsidi 2 bulan pertama. Nah, pada waktu itu karena kami sampaikan sama Ustaz, ini ada kendala Ustaz, dia makan cukup mungkin untuk gaji gaji Ustaz mungkin tidak memadai.
Seolahnya Pak Edison jangan ngadunya ke saya, nangisnya Allah kata itu beliau sampaikan pada waktu itu. Alhamdulillah ya anak-anak kita sampaikan, dan tahajud malam, sholat hajat malam, doa laksanakan, dan doakan semua orang-orang yang berbuat baik. Itu yang saya sampaikan pada waktu itu. Alhamdulillah pada sampai saat ini kita punya program Bapak-bapak sekalian, bahwa kita di sini belajar berkurikulum. Artinya kita targetnya 1 halaman 1 hari, 20 halaman satu bulan, dan diperkirakan 3 tahun habis 30 juz. Alhamdulillah untuk saat ini ada sampai 24 juz, dan kebetulan 2 orang kemarin mewakili kabupaten kecamatan Pangkal Kerinci untuk cabang 20 juz, dan alhamdulillah beliau dapat juara 2 cabang 20 juz. Kemudian ada cabang 10 juz belum karena pertama kali untuk naik panggung. Itu pun sebenarnya sudah cukup membanggakan. Kemudian dari 17 di awal karena 2 periode angkatan, ini Pak Ustadz Abdul Haq, Pak Sukri, dari 6 Januari itu perdana belajar. Kemudian di Juli kita ada langsung menerima yang tahap kedua. Jadi jumlahnya total kemarin 17 orang. Karena kita berkurikulum, 1 halaman itu adalah wajib. Kalau plus itu lebih baik, tapi 1 halaman 1 hari itu wajib. Artinya ketika dia tidak tercapai hafalan sebanyak 1 halaman, kita kasih tempo 3 bulan. Artinya 3 bulan harus dapat 3 juz. Nah, sampai 3 juz tidak tercapai, maka kita kasih surat peringatan. Nah, 2 orang terpaksa dikeluarkan dengan berat hati karena kita ingin kualitas. Nah, barangkali itu. Kemudian dari segala persiapan di tempat ini memang jauh dari kata layak, kecuali ruang belajarnya saja. Kemudian tempat tidur anak-anak tidak di kamar, di bentang tikar. Kemudian air susu datang lagi, Bu Muziah menawarkan, apa yang bisa saya bantu? Anak-anak ada kasur, bantu kasur, alhamdulillah. Kemudian jalannya, tempat juga masih kurang banget. Terpaksa kami harus ngebon di toko bangunan, hidup baru, dan kami sebutkan satu persatu siapa-siapa yang berkontribusi terhadap rumah aktif ini. Kemudian segala fasilitas dilengkapi. Ada yang datang kipas angin, ada yang datang kulkas belakangan ini. Nah, di awal-awal sangat susah kami gitu. Dan saya jantungan juga kadang-kadang pas datang bulan, Ustadz mau digaji, kita nggak ada uang. Nah, itu jadi persoalan juga. Tapi saya sampaikan dengan kawan-kawan, Pak Khairul terutama dengan yang menyemangati kami, dia sebagai RW di sini, dan dia juga kontribusi dana, pemikiran, tenaga, dan segala macamnya. Sangat membantu kami. Kemudian dalam perjalanan juga para santri ada yang kena sakit gatal-gatal, kita belum ada MOU dengan klinik dan segala macam. Dengan segala upaya kita usahakan bagaimana bisa anak-anak sehat. Nah, jadi sampai di sini kasur sudah datang, kemudian kita evaluasi setiap waktu. Karena di awal-awal itu makan pun kami ngutang. Tolong dulu ada Pak Yuslami kalau hadir pada kesempatan ini. Yus, tolong handle dulu makan anak-anak. Itu saya sampaikan pada waktu itu. Nah, jadi ya 1 minggu nanti kalau saya ada duit saya bayar. Nah, seperti itu di awalnya. Nah, tapi ini saya sampaikan dengan kawan-kawan, kalau mudah untuk berjuang di jalan Allah ini kita kan tidak dapat pahala. Saya bilang dengan kawan-kawan, yuk kita sama-sama berjuang, jangan kita pernah menyerah. Jadi ada beberapa orang di jajaran pengurus pada waktu itu, mungkin nampak di slide. Nah, jadi siapa yang tidak ikhlas berjuang di sini, maka akan ada seleksi alam. Dia akan mundur dengan teratur. Itu sudah saya sampaikan di awal. Dan alhamdulillah kita masih tetap bisa bergandengan tangan, bahu membahu. Bagaimana ada upaya, apa yang bisa kita berikan itu. Nah, jadi dalam perjalanan itu kita punya program setiap Senin Kamis itu anak-anak puasa sunnah. Jadi alhamdulillah untuk puasa Senin Kamis itu makan Aini memberikan acara makanan untuk berbuka untuk anak-anak. Ini sudah rutin, sudah berapa bulan berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan rumah makan ini dimudahkan rezekinya oleh Allah dan dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada rumah makan Lubuk Bangku untuk Jumat Barokah dengan Batri. Kemudian ada dari
Lubuk Bangku ya. Kemudian banyak ibu-ibu yang lain. Nah, terus untuk belanja harian itu kita meyakini itu Pak Ustadz Abdul Haq. Belanja harian kebetulan ada Bang Jul melalui Pak RW juga untuk bagaimana kami bisa ngebon. Jadi bulan ke bulan itu kalau kami ada duit kami bayar. Insya Allah per bulannya akan kami bayar gitu. Nah, kita belum punya donatur tetap. Ada beberapa orang teman-teman minta nomor rekening, ya mereka bagi dia transfer gitu, dan kita buka nomor rekening di 2 tempat, Bank Riau dan Bank BRI. Nah, jadi Bang Jul yang di jalan sekolah ini itulah tempat kami ngutang untuk makan anak-anak. Dan alhamdulillah Bang Jul ada. Alhamdulillah Bang Jul, terima kasih banyak. Ya, kadang-kadang kami cek berapa utang Bang Jul, udah sekian juta tuh. Tapi belakangan ini alhamdulillah banyak warga tempatan tanpa kami ketahui yang menyebutkan nama Allah, ya kan, meninggalkan setelah belanja, ada yang meninggalkan 900.000, 1 juta, kemudian ada yang sisa belanja juga alhamdulillah. Jadi Bang Jul menghitungnya, dihitung hutang dengan duit masuk tuh hampir balance setiap bulannya. Jadi itu sekira sangat terbantu sekali. Jadi itu perjalanan rumah tapis kita ini, dan alhamdulillah 1 tahun ini di penghujung tahun Pemda Pelalawan juga memberikan kontribusi dari dana sosial. Alhamdulillah. Nah, maka acara ini kita gelar sebagai wujud rasa syukur kita di luar dugaan. Kami pikir mungkin kita akan putus di tengah jalan. Ternyata alhamdulillah sampai saat ini kita bisa berjalan baik, berjalan dengan mulus, dan ke depan sudah banyak pihak yang kami sudah berani ngomong ke para pihak yang mungkin memiliki kelebihan rezeki. Yuk kita, dunia hanya sebentar saja, ya kan? Soal investasi akhirat kita apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena saya jujur, saya sampaikan sama Ustadz Hambali, saya nggak punya latar belakang background agama. Sudah tuh saya juga nggak punya anak yang hafiz, tapi beliau motivasi, mudah-mudahan nanti seluruh pengurus dengan hafiz-hafiz yang akan lahir ini nanti mungkin akan mendoakan itu. Kemudian ada 3 ustadz yang Ustadz Tengku Menawi, Ustadz Aulia Siregar, kemudian Ustadz Alif Suhada, yang 3 hafiz, yang 1 itu ahli kitab, itu yang mengajarkan Nahwu Shorof. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian rencana untuk ke depan kita punya wacana, ada 3 tempat yang sudah ditawarkan di SP6 untuk dibuka Ustadz, SP6, tapi kita belum bicara dengan orangnya. Kemudian di Bumi Lago Permai sudah juga menawarkan, kemudian Mbak Tri kemarin juga menawarkan ada 3 tempat. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita membumikan Al-Quran di Kabupaten Pelalawan. Amin. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali mungkin banyak yang tidak berkenan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf. Oh ya, saya lupa. Ketika anak-anak ini belajar yang di fresh, dia wajib nyetorkan 1 halaman 1 hari, 20 hari, dan sekarang udah di standar. Ada yang bisa lebih itu, yang sekarang ini sudah standar, sebanyak lebih kurang 12 orang ini sudah cukup standar menurut Ustadz. Nah, tapi juga mereka juga punya kejenuhan di dalam pondok ini. Dia dibutuh refreshing itu. Macam mana kita membawa anak-anak refreshing sementara dana kita tidak ada? Dia bilang ke anak-anak, Bu pengasuh bilang, Pak, anak-anak minta refreshing, tanya. Oke, kita refreshing ke tempat-tempat ibadah ulul asmi. Kita beli nasi bungkus naik oplet, Ustaz. Nah, tapi itu pun membahagiakan mereka, karena mereka dari latar belakang dari tempat-tempat yang berbeda. Ada yang dari Teluk Meranti, dari Sore, dari Ukui, kemudian ada juga dari Pekanbaru dan Kerinci. Nah, jadi mereka selama di pondok ini hampir 1 tahun tidak tahu kota Kerinci. Nah, itu luar biasanya. Nah, kemudian kemarin juga ada sowan juga ya ke tempat Ustadz Abdul Haq. Nah, kebetulan waktu itu beliau telepon bu pengasuh, kami mau apa, gimana Pak? Ya udahlah cari mobil rental. Nah, gitu. Jadi itu refreshing. Kemudian ada pihak yang dari Grand Hotel juga menawarkan untuk bisa berenang secara syar'i di free park mereka. Terima kasih Grand Hotel. Kemudian banyak lagi para pihak yang mungkin barangkali tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan semoga dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang terakhir mungkin yang harapan kita ke depan untuk jangka pendek kita sebenarnya kita akan menelurkan karena target kita ada 6 bulan lagi yang bakal selesai ini. Dia nanti rencananya kita karantinakan, kalau memungkinkan dana kita punya di Bogor, kita karantinakan untuk menjadi guru selama 3 bulan, itu kita rencanakan itu. Kemudian juga yang mungkin mau melanjutkan sekolah, kita ada wacana untuk jangka menengah juga atau jangka pendek ini kita akan kerjasama MOU dengan perguruan tinggi. Kita coba sounding ke sana, mungkin melalui bapak-bapak yang pengambil kebijakan, nanti kami mohon bantuan moral dan spiritualnya juga nanti supaya kami bisa, karena mungkin bisa jadi mungkin anak-anak ini bisa sekolah ke timur jauh, timur tengah gitu ya. Nah, itulah harapan kita. Jadi selalu kita sampaikan kepada anak-anak ketika mengeluh, karena setiap Sabtu saya datang masuk, saya motivasi anak-anak. Kalian jangan pikirkan kata-kata Ustadz, jangan pikirkan dengan lelah kalian dimarahi. Sebentar saja, tidak lebih 3 tahun dimarahi, atau kalian mau bodoh selamanya. Lebih bagus berdarah-darah sekarang daripada nanti berdarah-darah susah di akhir hidup. Nah, itu kita sampaikan. Mereka semangat dan alhamdulillah sekarang capaian-capaian itu cukup menggembirakan. Itu. Kemudian untuk jangka panjangnya tentu kita berharap suatu saat, nggak tahu air susu mana lagi yang Allah datangkan ya Ustaz ya. Kita pengen memiliki rumah tapi sendiri, karena ini sifatnya hanya pinjam sementara, ya kan. Nah, cuma 1 pintu. Inilah tempat anak-anak. Kemudian yang ruang belajar ini kita sekat, kemudian mereka menumpuk-numpuk di ruangan itu. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat itu. Jadi kepada orang tua wali muridnya kita mohonkan doanya juga, disupport juga anak-anak. Bahkan ketika capaian hafalannya itu tidak memadai karena mungkin banyak mengontak, saya pun dimarahi juga pengurus, jangan kasih HP kepada anak-anak karena kita bertarget, ya kan? Biar dia rindu seperti rindu apapun itu. Nah, itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian terakhir, sebelum saya akhiri pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Saprizal, yang beliau 2 hari yang lalu menghibahkan tanah 1 hektar di Tolam untuk rumah tahfiz masyarakat. Terima kasih. Barangkali itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.